Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, aman semua ya, sehat semua ya kalian ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Belum mau pulang nih, belum rindu Alpitian ya. Oke, saya coba lihat dulu siapa yang masuk hari ini, yang sudah nampak di layar saya itu. Ini tanggal 1 ya, 1 Februari. Di sana ada dia, terus Niken, terus Sima, terus Salwa atau Janet, terus Sinta, Pahala. Yang sinyalnya bagus silakan tampilkan mukanya ya. Ya ini belum tahu nih kemana. Ini tadi di kelas sebelumnya ada masuk ya nih. Ini di mana sekarang ini ya? Kok tidak ada di kelas dia nih? Oke lah ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi sistem pencernaan kita. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin berdiskusi sebentar dengan kalian. Jadi kita kan waktu sebelumnya udah membahas ya beberapa materi sistem pencernaan ya. Ada yang menampilkan dalam bentuk komik ya. Ada yang menampilkan zat-zat makanan, terus ada yang menampilkan teknologi pengolahan makanan, terus ada yang menampilkan apa ya kemarinnya proses pencernaan secara umum yang ada ingesti dan segalanya tuh kan. Nah, jadi hari ini kita akan saya akan bertanya sebentar dengan kalian. Kalau ada makanan ya, pikirannya kalau ada makanan yang masuk ke tubuh kita itu apakah langsung diserap atau ada proses lain sehingga nanti dia keluarnya tidak seperti makanan semula. Apakah langsung makan, langsung diserap atau ada diolah lagi? Nah, menurut yang udah pernah kalian pelajari atau pernah kalian tahu itu secara umum tuh bagaimana yang terjadinya? Coba saya tunjuk ya. Saya tunjuk ke coba Janet. Buku Bapak aku bawa nih. Coba Janet, apa yang kamu tahu Janet? Kira-kira Janet. Halo Janet. Ayo nak Janet. Iya Pak. Nah, kira-kira gimana Janet? Apakah dia langsung diserap atau ada di proses lagi dalam tubuh itu? Nah, misalnya ini kalian ambilkan buku Bapak ya nih, buku paket Bapak tuh tinggal ya di kantor Ahmad ya. Nanti langsung gabung di Meet langsung ya. Nah, kira-kira gimana Janet? Menurut Janet? Ambil langsung ya. Di apa? Buka langsung laptop ya. Gimana Janet? Kira-kira Janet? Apakah langsung diserap atau ada proses-proses lagi sebelum diserap? Halo Janet. Diserap loh Pak kayaknya. Langsung diserap. Oh, langsung diserap. Kalau Janet bilang langsung diserap. Ada pendapat lain dari kawan-kawan? Langsung diserap atau ada di apa-apakan dulu misalnya kan di setiap organ itu langsung diserap ke Janet. Kira-kira yang lain? Senyap. Dihancurkan loh Pak. Oh, dihancurkan dulu. Oke, Ca. Dihancurkan di mana, Ca? Kan pertama kan dihancurkan di mulut lo, digigit-gigit. Habis itu masukkan ke teronggokan. Pokok apa sih nama tuh? Tenggorokan ya. Apa? Kerongkongan. Nah, itulah. Kerongkongan. Habis itu di lambung tuh kan dihancurkan pokoknya tuh karena dihancurkan lagi pakai asam tuh. Baru masuk ke usus. Di usus tuh ada pokok tuh di usus mana? Di usus besar ke di usus kecil tuh diserap. Diserap. Diubah jadi mineral, jadi vitamin. Enggak tahu lah pokok tuh di kantor apa? Di meja dihancurkan loh baru diserap. Nah, dulu tengok. Kalau ada catur meja sebelahnya ya. Oke, jadi kalau menurut si Janet itu dia tidak langsung diserap, tapi ada proses-prosesnya. Apakah benar seperti itu? Nanti kita bahas di pertemuan kita hari ini. Nah,
itu ada satu kelompok yang komiknya berisi tentang itu, organ-organ. Tapi secara umum, lebih tepatnya saya lebih tepat ke yang punya si Eca ya. Jadi si Eca itu udah lumayan benar, cuman ada berbagai bagian yang perlu ditambahkan. Oke ya. Jadi seperti itu modelnya. Terus sebelum masuk, kita jarang ya membahas kan, sebenarnya dalam Al-Quran itu juga semua materi itu dibahas ya. Untuk juga materi 6 pencernaan. Kalau kalian buka di surah ke-80, surah Basa itu, ayat 24 itu di sana dijelaskan bahwa maka dari itu manusia itu harus memperhatikan makanannya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan makanan kalau menurut kalian? Kenapa kita harus memperhatikan makanan? Jadi dalam surah Basa itu bilang maka itu manusia harus memperhatikan makanannya. Terus apa pentingnya kita memperhatikan makanan kalau menurut kalian? Untuk kesehatan Demi tubuh. kesehatan tubuh sih, Pak. Ya benar. Jadi makanan nanti itu kan dia adalah proses tuh. Kalau dia kotor, kalau dia tak benar, maka dia akan mengganggu proses organ-organ di dalam. Nah, itu juga akan membuat suatu penyakit gangguan kalian. Nah, tapi daripada itu lagi nanti lebih tekannya lagi marah haram halalnya nanti kan. Makanan itu kan jadi darah daging. Pada daging kita isinya barang-barang haram, berarti yang diserap makanan haram-haram semua. Maka akan seluruh tidak haram jadi ya kan. Nah, itu lebih berat lagi, tidak berkah. Oke. Nah, jadi untuk hari ini tujuan kita yang belajar ini, saya sudah konfirmasi komik-komik yang akan tampil, yang akan terakhir ya. Jadi tujuan kita hari ini ada 3 komik yang akan ditampilkan. Ini oke. Tiga komik yang ditampilkan itu adalah pertama ada bass organ. Nah, itu akan berhubungan dengan tadi apakah langsung diserap atau diolah. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana organ-organ itu fungsinya dalam tubuh kita dan proses apa yang dilakukan oleh organ itu. Terus yang kedua ada konfirmasi komik lagi, yaitu ada tentang teknologi pengolahan makan, teknologi berhubungan dengan pencernaan. Nah, kita lihat teknologi apa aja yang berhubungan dengan pencernaan. Terus yang ketiga itu ada keseimbangan tubuh ya, keseimbangan tubuh dia akan berhubungan dengan keislaman kita. Terus yang keempat saya akan tambahkan yaitu tentang penyakit, karena itu menurut saya juga penting. Nah, oke ya. Jadi dari sini itu kita akan nanti belajar seperti biasa, akan tampil komik, terus nanti ada diskusi antara kita tentang materi yang dicapai, terus nanti ada mungkin satu soal satu soal uraian, soal diskusi sebenarnya untuk kita semua. Oke. Nah, untuk sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau ada masukan? Ini ada masukan ini? Enggak ada. Ini yang ada di sekolah gitu ya. Ini dari mana ya ini tadi? Dari mana? Oh, ngapain? Oh, belajar. Oh, iya enggak apa. Oke, kami tidak ada pertanyaan. Saya sambil menunggu ya. Siapkan yang akan tampil. Siapa duluan yang mau menampilkan komiknya? Kira-kira. Cica udah masuk. Dita ada masuk Dita? Ada Dita masuk? Belum. Nisa tak ada. Nisa nih. Nisa ya. Ini pahala. Nisa ada gak? Nisa ada. Pahala ada. Oke, siapa yang mau duluan tampil? Cica, Kansa atau kelompok Cica, kelompok Kansa atau kelompok Sima? Nah, kira-kira nih. Kelompok siapa dulu yang mau ditampilkan? Halo? Alex nih. Nah. Sila siapa yang mau tampil dulu? Dengar suara Bapak Mas ini? Halo? Jelas, Halo? Pak. Siapa duluan yang mau tampil? Pilih lah, Bapak. Bapak pilih ya. Bapak pilih. Nah, saya coba ke yang organ dulu ya, kelompok Kansa ya. Jadi karena nanti mungkin sini banyak diskusi kita, banyak yang akan didiskusikan. Nah, coba Kansa siapkan tampilannya. Terus jangan Kansa juga. Nanti siapa yang bacakan Kansa kira-kira? Ini enggak? Bagi-bagi, Pak. Nah, bagi-bagi. Oke. Coba bacakan. Ini kita baca enggak? Kalau Pak baca nanti Pak coba silent di sini, biar enggak tabrakan suaranya. Nah, coba Kansa tampilkan. Ini berwarna ya.
Apa dulu nih? Sama duluan yang baca. Oh, ini terakhir. Silakan Kansa. Saat selesai ulangan biologi. Afi, Lili, nomor 7, kalian jawab apa tadi? Kalau aku sih C. Ya sama, aku juga C. Ah, kok bisa? Aku jawab B. Setauku, kalau di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi aku jawab C deh, Yan. Hu. Ya, aku salah dong berarti. Kamu kenapa, Yan? Ini nih, aku takut nilai aku rendah karena soal yang aku jawab serius aja salah, apalagi soal yang aku nebak. Wah, lain kali kamu jangan nebak ya. Hehe, harus belajar dulu. Nah, daripada kalian bingung, aku mau ajak kalian ke dunia fantasi biologi. Di sana kita akan melihat kerja organ-organ yang mengatur sistem pencernaan di tubuh kita. Caranya bagaimana, so? Sekarang kalian ikut aku. Kita ke belakang perpustakaan. Nah, kalian tekan saja kartu itu. Nanti kalian akan langsung berada di dunia fantasi. Oh gitu. Oke. 1, 2, 3. Twing. Wah, kita sudah sampai. Wow, yuk masuk. Selamat datang di Biologis Build. Silakan ketik judul pengetahuan yang akan kalian jelajahi di layar berikut. Tek. Sistem pencernaan Word. Nah, yang pertama dimulai dari mulut. Proses pencernaan makanan bermula di mulut. Di sini terjadi proses mekanis oleh gigi dan lidah, serta secara kimiawi oleh kelenjar air ludah. Mulut itu tersusun dari bibir yang berfungsi menerima makanan yang masuk. Di mulut juga terdapat air ludah. Air ludah berfungsi membasahi makanan agar lebih mudah dilupakan. Enzim amilase, gigi, label. Wah, di situ tertulis bahwa enzim amilase yang ada di mulut gunanya untuk mencerna karbohidrat, sedangkan gigi untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Selanjutnya kita menuju faring atau kerongkongan. Nah, pada faring itu terdapat epiglotis. Epiglotis itu apa, Zo? Epiglotis adalah sebuah klep yang akan menutup saluran tenggorokan saat kita menelan kembali. Teman-teman, aku bawa kue nih. Nyam. Nah, makanya jangan makan sambil bicara. Makanan yang kamu makan bisa masuk ke tenggorokan yang letaknya berdekatan dengan kerongkongan. Oleh karena itu, di antara keduanya ada epiglotis. Oh, begitu ternyata. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan selipik. Panjangnya berapa, Zul? Panjangnya sekitar 2,3 cm. Nah, itu pintu keluarnya. Sekarang kita menuju ke lambung. Selamat datang, aku adalah lambung. Aku terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri. Aku memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan makanan selama 5 jam. Yang kedua, memproduksi humus. Ya, Pak. Kimus. Oke. Kim, boleh lanjut. Bentar, Pak, lihat dulu di buku. Terus? Memproduksi mukus. Betul, Kim atau Kimus boleh sama. Memproduksi kimus. Kemudian mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Terus? 3 proses pencernaan di lambung. Udah, Pak. 3 proses pencernaan di lambung. Nah, proses yang pertama adalah masih, Pak. Masih nah, kalau mau masih lanjut nih. Atau ada ganti lagi ke orang nih baca. Enggak. Baca. Nah, apa yang baca lagi? Nah, terus, bisa, Pak, terus bisa, masih.
Tiga proses pencernaan. Baca Proses pertama adalah adalah pencernaan protein. Itu pengubahan pepsin menjadi pepsinogen oleh asam klorida. Oh, nah pepsin yang diproduksi oleh lambung pada bayi berfungsi mengoagulasi protein susu kasein yang tidak terlarut. Selanjutnya yaitu pencernaan lemak. Itu lipase lambung menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak atau gliserol. Dan yang terakhir adalah pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama bolus. Begitu teman-teman semua. Terima kasih Lampung hebat. Terima kasih yang telah berkunjung. Selanjutnya kalian akan menuju bagian kelenjar pencernaan. See you Lambung. Ayo teman-teman kita jelajahi lagi. Let's go. Sekarang kita masuk ke ruang pankreas. Yuk, pankreas terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim yang dihasilkan pankreas berupa enzim tripsinogen diaktifkan untuk menjadi tripsin. Tripsin berfungsi mencerna protein yang polipeptida besar. Selanjutnya kimotripsin. Aku kimotripsin, fungsiku sama seperti tripsin. Salam kenal. Aku lipase. Aku berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Giliran aku adalah amilase. Aku berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kalian keren. Dan yang terakhir ada karboksipeptidase, aminopeptidase, dipeptodesi. Fungsi mereka adalah untuk melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Perhatian, sesaat lagi kalian akan menuju ke ruang selanjutnya, yaitu hati. Asik, impresif. Selamat datang teman. Wah, pasti kamu hati ya? Hahaha, bukan teman-teman, akulah hati, bentukku seperti ini. Aku berfungsi untuk menghancurkan racun di dalam darah dan menghasilkan protein yang membantu pencernaan. Oh iya, ini temanku, dia ingin berkenalan dengan kalian. Halo semua, aku Empedu. Aku terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati. Fungsiku adalah menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel. Selain itu, aku memiliki sebuah pigmen yaitu pigmen empedu. Jika pigmen ini disalurkan ke usus halus, maka akan berperan untuk mewarnai feses. Jika pigmen ini diabsorpsi kembali oleh aliran darah, maka akan berperan mewarnai darah. Sampai jumpa teman-teman. Setelah ini kalian akan bertemu dengan usus halus dan usus besar. Goodbye dah. Kok sepi ya? Halo, ada orang di sini. Oh, hai. Ada. Oh, hai teman-teman semua. Aku adalah usus halus. Wah, aku kaget. Kaki kamu mana? Hahaha, ukuranku sangat panjang, sekitar 3-5 meter. Jadi kakiku tidak terlihat. Fungsiku sebagai alat pencernaan dan penyerapan nutrisi yang ada di dalam makanan dan minuman. Di dalam tubuhku terjadi sebagai macam jenis absorpsi. Yang pertama, absorpsi karbohidrat, absorpsi protein, absorpsi lemak, absorpsi air, dan vitamin. Wah, keren sekali. Lanjut ya nih. Ini, Kian. Itulah teman-teman, sebentar kalian akan bertemu dengan kakakku yaitu usus besar. Sampai jumpa, see you. Itu di mana ya? Mungkin ini, tapi kenapa tulisannya tidak ya? Masih
usus besar lab chemistry. Sudah sampai, ternyata di sini. Serem banget tadi. Wah, ada tamu. Silakan masuk. Kalian kemari, aman kan? Hehehe, ya aman kok. Baiklah, perkenalkan aku usus besar. Aku bertugas menghancurkan makanan dengan bantuan bakteri. Melakukan penyerapan air sehingga nantinya sisa makanan akan turun Nah, ini dia temanku yang Nah, lihat papan tulis di sana. Rektum tersusun dari mukosa, saluran berisi arteri vena yang mengaliri, sedangkan saluran pembuangan akhir. Wah, ternyata kita sampai pada menarik sekali. Sekarang waktunya kita kembali. Sampai jumpa juga. Keluar dari fantasi. Kita sudah sampai di sekolah. Wah, jangan-jangan masuk kelas dari tadi. Iya, aku lupa bilang ke kalian. Saat kita pergi ke dunia fantasi akan sama waktunya saat kita kembali. Begitu, yuk masuk kelas. Sebelum kita mengoreksi hasil ulangan tadi, Ibu akan menerangkan hadis tentang pencernaan makanan sesuai materi kita pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin boleh makan dengan 1 usus, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi makanlah secukupnya dan jangan berlebihan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, mantap ya, mantap sekali, komiknya lengkap ya. Jadi yang lain kalau yang lain memperhatikan dan nanti akan dapat materi tentang sistem organ ini. Mantap sekali, lengkap ya, bagus. Terima kasih ke Kansa, Yeni, siapa lagi, Iken sama Nisa ya. Oke, mantap sekali, ini sangat lengkap untuk organnya. Nah, jadi yang lain diperhatikan ya, setiap kawannya menampilkan komiknya memperhatikan. Oke, dari tampilan komik yang ditampilkan ini, apakah ada pertanyaan atau mungkin Pak, kayaknya ini keliru Pak, itu adakah yang mau menyampaikan seperti itu? Halo, dengar suara Pak? Dengar Pak. Nah, silakan. Ada yang mau disampaikan? Atau sudah jelas sekali apa yang terlihat di dalam komik ini? Kayaknya udah jelas sekali dah Pak. Sudah tersampaikan materi. Jelas ya Pak. Jelas Lengkap. Nah, jika dia menambahkan dia? Enggak, Pak. Ada menambahkan? Enggak ada. Pak. Ya. Jadi sedikit ya. Terus secara umum ini udah menjelaskan ya semua fungsi dari organ-organ pencernaan kita dan kelenjar. Cuman saya ingin beritahukan kalau kelenjar itu biasanya dia hanya mengeluarkan sekretnya. Nah, namanya kelenjar itu artinya mengeluarkan sekret atau cairan dia yang digunakan untuk organ lain. Jadi makanan kita itu tidak semerta-merta masuk ke mereka. Nah, jadi mereka hanya mengeluarkan zat sekret yang digunakan untuk mencerna makanan tersebut. Contohnya pankreas itu nanti mengeluarkan enzim-enzimnya. Ada lipase, ada tripsinogen yang belum aktif kan, nanti aktif ketika dia akan menjadi tripsin oleh situs halus. Terus ada amilase dari pankreas. Terus saya mau tanya kelompok yang buat ini sumber materi dari mana aja nih? Apakah hanya dari buku atau ada sumber materi lain? Halo, kelompok yang menampilkan ini? Hanya dari buku materi kita ya? Atau ada ngambil dari internet? Ada tambahan dari internet enggak? Sumbernya? Ada sih Pak, cuman
gambarnya kali sama hadis. Gambar sama hadis. Untuk penerangan fungsi organ tidak ada ya? Atau ada tambahan dari, oh ada sumber ini Pak yang ditambahkan Pak? Sejauh ini ada tidak? Jadi nanti kalau saran saya ketika kalian, ini udah bagus sekali ini, tapi lebih baik lagi nanti dicocokkan, takut kita ada kekeliruan. Nah itu ya. Nah, terus itu jelaskannya kalau makanan tidak semerta-merta langsung masuk ke pankreas, tidak. Tapi dia sesuaikan saluran dia. Jadi dari mulut, bongkongan, lambung, usus halus, sebesar rectum, itu chorioanus. Kenyat-kenyat masuk Pak, itu dia mengeluarkan sekretnya atau keluarkan cairan dia yang membantu pencernaan. Kalau si pankreas mengeluarkan tadi itu 3 hal tadi. Ada aminase, trypsinogen yang belum aktif ketika dia masuk usus, diaktifkan oleh enterokinase usus jadi tripsin. Terus ada amilase. Nah, ketiga hal ini membantu ya. Amilase akan mengubah amilum menjadi maltosa, juga nanti dibaca. Ini ada juga komik juga. Nanti komik ini dibagikan ya. Komik ini nanti dibagikan ke grup. Terus ada trypsinogen jadi tripsin untuk memecahkan lagi peptida itu menjadi peptida yang lebih kecil. Nah, protein jadi pepton jadi peptida nanti peptida. Terus ada satu lagi tadi amilase, lipase juga ada dari pankreas ya. Itu memecahkan lipid. Dari pankreas. Terus di hati juga nanti ada itu yang dikeluarkan yaitu si kawannya itu. Siapa kawan tadi dalam gambar? Tadi yang dekat hati siapa tadi dalam gambar? Kelompok lain? Empedu, that's right. Nanti empedu itu dia lipase, dia nanti mengeluarkan lipase untuk mengemulsi lemak. Garam empedu kan lipase. Garam empedunya untuk mengemulsi lemak. Lemak itu nanti diemulsi di apa namanya? Jadikan sabun ya, diemulsi biar dia pecah ikatan kimianya. Dia lebih mudah untuk dicerna. Nah, itu kan lemak itu susah dicerna. Terus ada beberapa, takutnya kalian keliru. Betul sih yang dijelaskan dalam komik ini bahwa di lambung itu terjadi juga pencernaan karbohidrat, lipid dan protein. Namun sebenarnya itu hanya numpang. Tadi kan jelaskan di dalam komik itu kan. Kalau yang amilum saya bawa tadi, dari mana datang amilum yang di lambung? Tadi yang baca komik, amilum di lambung dapat dari mana dia? Coba buka kan? Dari mana? Amilum yang di lambung dapat dari mana dia? Itu kan dulu. Amilum dari lambung dapat dari mana? Amilum. Di lambung tuh. Bawa sikit. Amilum. Ada amilum di situ. Karbohidrat tuh, pencernaan karbohidrat adalah proses amilase dalam salipa. Artinya dari mana? Kalau salipa dari mulut. Dari mulut. Air liur dari mulut itu yang ikut dengan makanan, tapi belum selesai dipecah, dia pecahkan lagi di lambung. Nah, terus lipase kurang tepat kalau di lambung sebenarnya. Lipase itu juga ada dibawa dari sebelum dia, di tempat yang sebelum dia. Di lambung itu dia terfokuskan mencerna protein. Nah, cuma di lambung sini kamu tidak kurang tambahkan yaitu adanya HCl kan. HCl itu juga ada di lambung, itu yang memecah atau menghancurkan si bakteri dan kawan-kawan yang tidak berguna dalam makanan. Itu ada HCl. Terus di lambung juga ada satu protein yang kalian boleh tambahkan nanti, yaitu protein renin. Itu sebenarnya yang dimiliki oleh si bayi tadi, renin. Kalau pepsin itu lebih ke kita yang udah besar, ya. Nah, itu ya pepsin, pepsinogen. Terbalik ya, harusnya pepsinogen jadi pepsin. Nah, ya. Jadi nanti dia diaktifkan oleh asam klorida. Jadi yang mengaktifkan ini adalah asam klorida HCl. Tapi fungsi tetap sama, itu memecahkan protein menjadi pepton. Dia udah bagus, sudah semuanya. Jadi nanti kalian pahami lagi penekanan saya tadi, bahwa pahami lagi di lambung itu dari referensi lain, bahwa apa sih terjadi dengan lambung, itu kan yang sampai keliru. Terus tadi benar, ini betul komik itu kok gitu ya, komik bisa komik itu bisa menganalogi benda yang mati di hidup. Cuman jangan sampai keliru bahwa selalu tak ada kaki ya. Tadi di komik selalu ada kaki, mana kakimu? Karena saya panjangnya segini tak ada kaki ya. Jadi jangan kau pikir selalu ada kaki ya. Tiba-tiba buka baju, jangan-jangan suku lagi bergerak jalan-jalan. Enggak ada ya, selalu tidak ada kaki. Tapi untuk panjangnya udah betul 3-5 meter, bahkan ada yang 8 meter ya di buku ya. Ini panjang sekali ya. Selalu tuh kalau dibentang kan panjang sekali ya.
Bisa kalau di kantor yayasan tuh dari kantor Pak Amja sampai ke, dari kantin Iwan, kantin Ahwat tuh, itu panjang usus halus tuh. Itu 16 ya, setengahnya lah ya, 8 meter. Nah, itu ya. Oke, bagus sekali. Nanti pahami lagi. Yang lain tinggal di-share ke grup. Saya mention tadi, pahami setiap enzim yang ada di setiap organ. Itu yang pasti kamu pahami. Nah, tinggal ada juga yang mau saya sarankan, yaitu kalian pahami lagi atau cari lagi referensi tentang usus halus. Usus halus itu juga jangan sampai keliru, di sana juga banyak enzim. Sana tuh ada 3 usus ya, ada jejunum, duodenum, ileum. Untuk enzim-enzim yang masih yang dari lingkungan luar usus halus, dia akan tercerna di bagian jejunum, 12 jari itu. Nah, ada enzim yang dari pankreas, enzim yang dari hati, jadi itu dia akan di situ bergeraknya. Tapi ketika dia masuk di bagian tengah-tengah, usus kosong tuh, usus duodenum itu, dia akan mengeluarkan sekret sendiri atau enzim sendiri. Tinggal baca di buku. Baca di buku itu di halaman 279. 279 itu di bawah tuh di bagian tengah-tengah itu ada sumber sekresi. Ketika dia usus halus, berarti usus halus yang mengeluarkan. Kalau pankreas, berarti pankreas yang mengeluarkan. Jadi kalau kamu lihat nama dari enzimnya apa, terus siapa yang mengeluarkan. Di tengah-tengah tuh. Ketika nanti kalau ada soal ujian sekolah, soal-soal lain, kamu bisa tahu. Ternyata yang mengeluarkan usus halus tuh ada maltase, sukrose, laktase, sama erepsin. Erepsin itu yang protein, dan enterokinase. Enterokinase itu ada enzim yang pengaktif. Jadi semua enzim yang masuk usus halus dia akan teraktifkan kalau belum aktif oleh enterokinase. Nanti kamu tinggal baca di buku halaman 79. Itu ada tahu sumber dari mana sumber-sumber enzimnya. Jadi ketika nanti dia soal ulangan organ berikut masuk enzim apa, kamu tahu enzimnya, jangan sampai keliru. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ada yang diskusikan sampai sini? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, jadi yang kita di sini kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, siapa yang mau tampil? Siapa yang mau tampil? Bisa tampil sampai setelah ini. Siapa yang mau? Atau saya tunjuk lagi nih? Ada yang mau tampil nggak? Senyap lagi. Halo, assalamualaikum. Bapak ya, Pak. Bapak ya tunjuk, Pak. Ayolah. Ini saya mau coba ke Cica ya. Simak di terakhir ya penutup ya. Coba kelompok Cica yang keseimbangan tubuh. Silakan tampilkan, Ca. Tampilkan, Ca. Oke. Tampilkan. Oke. Oh, ini cantik ya gambarnya ya. Kayak di kampung-kampung gitu ya. Nah, silakan Mbak Cica. Siapa Mbak Cica atau yang lain nih? Janet, Pak. Oh, Janet, baca Net, Pak Net. Yang lain perhatikan ya, pahami apa. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, Ge? Iya, Bu. Gimana hari pertama sekolah, Ge? Aku dibilang obesitas, Bu. Hah, kok bisa, Ge? Iya, Bu. Tadi di sekolah, aku, Rara, sama Bro ngitung IMT sama BBI. Setelah dihitung-hitung, ya aku obesitas. Hahaha. Ge. Ya udah, ayo ikut Ibu ke dalam. Oke, ayo, Bu. Kamu itu harus tahu dan bisa menyusun menu makanan seimbang. Gimana caranya, Bu? Kamu harus makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, protein, seperti ikan, telur, mineral, serat, seperti sayur, buah-buahan, dan yang terakhir vitamin seperti susu sapi. Oh, ternyata itu makanan yang sering kita makan juga ya, Bu? Ya, tapi ingat Quran Surah Al-A'raf ayat 31, makanan
makan dan minumlah jangan berlebihan. Berarti Allah melarang kita untuk berlebihan ya Bu. Iya, karena ada dampak buruk bagi kesehatan. Oh gitu ternyata. Kalau isi piringku seperti ini, apa sudah termasuk menu makanan seimbang Bu? Udah dong. Kalori, asam lemak, karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Piramida, lemak, minyak, gula, daging, ikan, susu, telur, buah, sayur, roti, pasta, sereal. Itu persen dari isi piring G. Oh iya, itu ya Bu. Quran surah Fatir ayat 12, dan dari mereka berdua air tawar dan air asin. Anda kecil. Ya, Anda makan daging yang segar. Anda makan daging yang segar dalam kurung ikan. Di surah itu memberitahu pentingnya ikan sebagai protein manusia. Quran surah An-Naml ayat 6 ayat 66, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman daripada apa di dalamnya perutnya susu yang berisi dari rahim. Dari apa saja? Susu yang berisi dari apa tuh, Ja? Tahi dan darah. Oh, tahi dan darah. Tahi dan darah ya, Ja? Di situ tulisannya tahi dan darah. Oh iyalah, oke, lanjut. Quran surah An-Naml ayat 67, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda kebesaran Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Iya, Ge, sama-sama. Wah, terima kasih ya Bu, udah menjelaskan tentang makanan seimbang dari materi-materi sampai pedoman kita Al-Quran. Iya, Ge, sama-sama. Oke. Mantap ya. Jadi ini satu komik lagi. Oke, mantap. Buat tangan loh untuk kawan-kawan kita yang udah berhasil ya. Terus yang memperhatikan dari isi komik ini ada yang ingin tanyakan? Yeni mungkin? Yeni ada mau ditambah? Atau mau diskusikan? Ada yang di rumah? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Ini enggak mau goreng-goreng balak ya ini. Begini pusing malah. Yang lain yang di rumah ada yang bertanyakan dari tampilan ini? Enggak, Pak. Sebelum kita lanjut ke ke komik terakhir ya, komik kelompok terakhir, kelompok yang tampil hari terakhir. Itu saya tanya dulu, sebenarnya apa pentingnya kita belajar hari ini nih tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi, tujuan itu. Menurut kalian ya menurut Yeni ya loh. Apa pentingnya ini? Apa ada enggak manfaatnya untuk Yeni belajar ini? Apa manfaatnya? Oke, udah tahu organnya terus. Oke, dengan seimbang. Oke. Ini bilang dia lebih tahu fungsi-fungsi organ, makan makanan seimbang. Nah, kalau yang di rumah kira-kira ada enggak manfaatnya kita belajar? Ada dua dah ya. Kita belajar dari 4 hal tadi itu, kira-kira ada enggak manfaatnya bagi kita? Ada, Pak. Ada ya? Apa tuh dia? Kira-kira untuk dia sendiri itu tadi. Yang bisa didapatkan dari ini, Pak. Nah, ya misalnya didapatkan dari misalnya kalau dia dapat belajar 4 hal tadi itu,
tahu organ, tahu apa tadi, makanan seimbang, tahu teknologi nanti, tahu penyakit. Itu apa yang manfaat bagi dia, kehidupan dia ke? Kira bermanfaat nggak kira-kira? Bermanfaat lah Pak, maksudnya tuh kita tuh tahu makanan seimbang tuh kayak mana, terus tuh fungsi-fungsi tubuh tuh kayak gimana. Jadi tuh kita tahu kalau makanan tuh nggak bisa langsung diserap tapi harus diolah sebagaimana mestinya kayak gitu Pak. Oke, jadi sebagian besar dari itu ya, jadi bermanfaat ya. Yang lain saya harap dapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari, karena materi ini akan sangat manfaat bagi kehidupan kalian, karena makan itu adalah sesuatu yang penting ya. Walaupun kalau nggak makan masih bisa minum Pak, ya makan itu hal yang penting, karena semua unsur-unsur kita perlukan itu ada di makanan. Contoh ini yang di komik oleh kelompok si Cica, seperti tadi yang kelompoknya Cica, Sinta, seperti Janet, Janet kelompok ini kah? Sinta, Cica, Janet sampai satu orang kan? Dita, Pak. Adita nggak ada ya, Dita masuk nggak belum ya? Nggak ada masuk ya. Jadi kelompok yang tampil tadi itu dia tahu, jadi kita kalau tahu kita harus seimbang makan. Jadi makan itu terdiatur keseimbangannya. Bahkan itu orang apa namanya, orang yang beriman ini tadi di komik sebelumnya dikatakan kalau kita tuh harus makan seperlunya, nggak usah berlebihan. Dan mesti bervariasi, seimbang, bahkan diatur kan keseimbangannya. Kalau yang dalam ilmu ilmiahnya tadi itu udah tengok kan tuh ada persentase makanan yang untuk mencukupi. Memang terlihat kalau Indonesia ini lebih banyak ke karbohidratnya kan 40%. Sisanya ada protein yang lebih besar 30%. Sisanya nanti ada sayur-sayuran tadi itu. Kenapa itu protein? Pertama untuk kalian protein dibutuhkan karena untuk kita pemikir, jadi untuk otak kalian dan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi itu penting sekali memperhatikan makanan. Seperti yang saya ingatkan lagi di surah yang di awal saya kasihan kalian tadi, itu Quran surah Abasa itu ayat 24 kan. Maka dari itu kita harus memperhatikan makanan. Maka dari itu manusia itu harus perhatikan makanannya. Bagaimana kebutuhan makanannya, bagaimana nanti proses yang dilalui oleh makanan tersebut. Nanti baru setelah ini baru kita lihat apa yang terjadi, teknologi apa yang dibuat oleh manusia sehingga kita lebih tahu tentang pencernaan. Oke, Sima silahkan tampilkan komiknya. Kelompok Sima. Ada salah satu, dia menyampaikan salah satu teknologinya. Itu untuk teknologi nanti kalian bisa lihat di halaman, di buku itu halaman 283. Silakan tampilkan Sima. 283. Oke. Feeding Tube Story. Halo, aku Susu. Aku mau siap-siap nih menutrisi. Ikuti aku ya. Giliran kamu ya. Kok bukan masuk lewat mulut? Halo Susu. Perkenalkan aku Feeding Tube. Kamu bisa panggil aku dengan selang makan. Oh hai, kamu bisa ngomong juga ternyata. Jadi aku ini adalah selang makanan yang membantu pemberian makanan dan obat-obatan kepada pasien yang tidak bisa mengonsumsi lewat mulut. Jadi aku yang akan mengantarmu ke lambung melalui selang yang kupunya. Hah? Lewat selang? Yap, pasien ini tidak bisa mengunyah dan menelan makanan. Makanya dokter memasangkanku untuk membantunya makan. Oh gitu, pasien seperti apa yang butuh bantuanmu? Banyak, seperti pasien yang sedang koma, bayi prematur, stroke, kesulitan bernafas, dan gangguan usus. Banyak juga ya. Wah, sepertinya aku sudah mencium bau asam di sini. Kamu sudah sampai. Selamat datang di lambung. Terima kasih selang makan sudah membantu aku sampai di sini. Selesai. Oke. Ini tentang feeding tube. Sekarang kalian coba yang koneksi bagus, coba cek gambar feeding tube di internet. Coba. Nanti salah satu tolong tampilkan bagaimana penampilan feeding tube di pasien. Coba cari gambar feeding tube. Cari gambar feeding tube. Anda dapat, silakan tampilkan loh. Silakan tampilkan feeding tube.
Ada yang dapat gambarnya? Feeding tube. Ada yang dapat? Feeding tube. Dapat belum? Sejam dah. Ada yang dapat? Ada nak yang dapat? Halo, halo. Dapat, Cak? Dapat, Pak. Nah, silakan tampilkan coba yang kamu dapat. Tak bisa presentasi. Presentasi, yang bisa presentasi coba. Nggak belajar tapi presentasi, Cak. Pakai HP. Oh, pakai HP, pakai sana. Ada berdiri gitu ya, ada ada tripod ya. Silakan yang bisa. Cica, apa guru pala aja. Ada apa, Cak? Yang mana, Pak? Bebas selang ya, Pak? Banyak. Gambar feeding tube di pasien nampak nak? Coba tampilkan yang kamu dapat. Dapat nak? Halo, Pak, bentar. Oke. Yang lain juga ya boleh. Pahala, Kansa boleh. Janet boleh tampilkan. Ini kau dapat apa, Jen? Dapat sila tampilkan, coba tampilkan. Presentasikan coba. Klik presentasi di bawah tuh. Ada dapat? Mana? Sambil nunggu Yeni yang lain coba. Siapa tahu bisa duluan tampilkan. Cica, dapat Cica? Tampilan Cica. Tidak bisa? Feeding tube. Sambil nunggu ya Bapak ya, Pak cari juga lah nih. Feeding tube. Cari gambar ya. Kalau nak bisa tampilkan di Word, dia coba dia apa namanya? Di download dulu, baru kau buka gambarnya. Kalau gitu kayaknya dia karena ditabrakan di tab yang sama, Google yang browser yang sama. Tapi ini udah gitu. Coba saya cari gambarnya. Feeding tube tuh ternyata juga ada di perut ya. Tapi yang kalian lebih apa? Apa namanya? Mulut ya, yang kamu yang di hidung ya. Iya, Pak. Nah, ini saya coba lihatkan feeding tube yang di bayi. Karena bayi kan enggak terlalu gimana gitu kan. Lihatkan yang di bayi. Lihat yang di bayi ya. Jadi saya lihat yang di bayi. Belum ada yang bisa presentasikan nih? Bapak juga ya. Nah, ini Bapak lihatkan nih feeding tube. Nah, ini kalau kalian kurang tahu feeding tube kayak gini. Ya. Dan nampak feeding tube, nampak di gambar? Dapat. Nampak, Pak. Jadi feeding tube itu dia selang di sini. Selang yang masukkan ke hidung ya, itu untuk isi makanan. Tapi makanannya bukan yang pada daging, mana bisa gitu ya. Dia mau dilumatkan dulu atau dilembutkan. Karena kamu udah pernah rasa kan bagaimana nasi masuk ke hidung kan? Sakit nggak? Sakit, Pak. Makanya feeding tube ini juga makanannya harus dilumat-lumatkan lagi. Itu seperti itu modelnya ya. Sekarang tengok feeding tube. Sekarang saya akan itu lagi. Ingat dibuka di buku halaman berapa tadi Pak bilang? Halaman 28. Halaman 28. Halaman berapa tadi? 283. Dan kalian tinggal dibaca ya, itu ternyata tidak hanya feeding tube, banyak teknologi yang bisa membantu karena maklum penyakitnya udah mulai berkembang pesat ya dengan kehidupan kita sekarang. Karena salah satu yang terkenal adalah endoskop. Pernah nengok di TV-TV ya, yang ada selang masuk, ada tampilan selang masuk dalam usus. Nengok ya, selang masuk dalam, ada kan, masuk dalam apa namanya, yang seringnya usus sama lambung ya. Jadi selang itu kayak kamera gitu, kamera panjang, kayak ada kamera dalam kabel, tapi tampilan dalam kamera gitu. Bukan kamera, dalam mungkin proyektor atau komputer, tapi selangnya masuk. Pernah nengok ya? Pak, enggak apa-apa ke Pak selang tuh dimasukkan tuh Pak. Makanya dia punya tahap elastisitas yang tinggi, jadi dia bisa liuk-liuk. Dia masuknya pakai perut ke Pak. Pakai pelumas. Tergantung dia lewat mana. Biasanya lewat kalau lebih dekat sana. Oh, ternyata dia posisinya lebih dekat dengan lubang yang di bawah. Berarti lewat jubur dimasukkan. Dia pakai pelumas.
Ada pelumas itu. Pelumas, kalau nak bagi pelumas, serlap dia. Nak gesek-gesek, luka nih. Bagi pelumas dulu. Baru masuk. Zet. Masuk dia. Gerak. Itu untuk mendeteksi ya. Ada apa dalam organ tersebut. Kenapa bisa sakit itu. Atau entah ada luka dalam usus tuh. Karena kan usus kita kan sensitif juga. Ada kerokan, mah juga gitu kan. Lambung juga kerokan. Seperti itu ya. Jadi teknologi itu tinggal dibaca di halaman 283-93. Nanti kalian tinggal buka gambarnya di internet. Seperti itu. Berhubung tadi saya sudah bilang ada penyakit yang teknologi ini bisa membantu penyakit, gitu kan? Jadi kalian pernah ya dengar sembelit? Pernah dengar sembelit? Atau ada yang pernah sembelit? Pernah sembelit? Eca pernah sembelit ya? Dia pernah sembelit. Pernah dengar Pak, ya Allah. Pernah. Ya Allah. Dia pernah sembelit. Dia pernah sembelit. Sembelit tuh jangan malu-malu. Apa? Yang sembelit apa? Iya ke? Bukan keras, susah ya Kak. Oh, pernah lah Pak. Pernah ya? Pernah ya? Berak-berak ya. Tidak suka makan sayur, maksudnya gitu. Dia bilang kalau suka makan sayur bisa sembelit. Apa hubungan sayur dengan sembelit? Tahu ya nih? Dia tahu enggak hubungan sayur dengan sembelit? Katanya ini sayur kan serat. Terus serat itu tahu apa serat? Ya ini bilang sayur itu serat itu untuk pancaran cernaan. Jadi kalau orang enggak suka makan sayur, kata dia susah nak BAB. Nama lain apa? Sembelit. Atau nama lain apa tadi? Konstipasi. Jadi ada di halaman buku kamu itu di halaman 281. Bagus. Itulah dia. Jadi banyak-banyak makan serat ya. Ternyata juga bukan karena serat. Bisa satu serat, yang kedua sering menahan-nahan berak. Nahan-nahan BAB. Jadi kalau BAB jangan tahan-tahan ya, jangan tahan-tahan. Nanti habis maghrib ada BAB. Jangan tahan-tahan, kalau udah nak keluar ya langsung ada keluarkan. Kalau kau tahan-tahan nanti lama-lama ngerajuk dia. Macam kita sudah ngerajuk kan. Udahlah lama enggak nih, adalah kan. Akhirnya ngerajuk tak mau keluar dia, susah nak dikeluarkan. Kan itu akan menimbulkan penyakit lain kalau kau susah mengeluarkannya. Kau akan berteran. Pernah berteran? Ini pernah berteran? Ngenjen pernah? Pernah. Jadi kalau kau berteran nanti, kalau banyak-banyak karena mau mengeluarkan barang hari itu kan, banyaknya berteran itu akan mengeluarkan penyakit lain. Namanya lain apa kau kira-kira? Kalau lama berteran bisa mengeluarkan penyakit apa tuh? Ada penyakit apa kira-kira kalau lama berteran? Ambeien enggak, Pak? Ambeien. Itu kalau ada yang keras, yang tajam. Jadi kalian bisa kena penyakit ambeien. Apa? Ambeien tuh bisa karena keturunan kah? Tidak, ambeien itu lebih ke peradangan dari kelenjar vena ya, bukan pembuluh vena di daerah anus. Saya bukakan ya gambarnya ya. Apa bukan nama lain ambeien? Nama lain ambeien apa? Di bukumu tidak ada ya nama lain ambeien ya. Nama lain ambeien. Kita buatkan ambeien itu penyakit. Ambeien. Kok gambar pula? Apa nama lain ambeien-nya? Wasir, Pak. Dari internet. Wasir, Pak. Wasir, ada nama ilmiahnya. Ilmiahnya apa namanya? Hemoroid. Bisa. Siapa dia ngomong hemoroid? Hemoroid, itulah dia. Hemoroid itu ambeien. Jadi hemoroid itu kalau mau duduk pun sakit. Nak duduk pun sakit. Jadi ambeien itu kayak bunga. Mana ambeien yang parah ya? Saya bukan ambeien. 2 jam aku. Imran. Ya, sekarang saya lihatkan ambeien notnya ya, sabar lo ya. Ini ada artikel tentang ambeien, tapi gambar jadi tidak jelas kok artikel ini. Hemoroid. Apa tahu ambeien? Jadi kau jadi tahu itu apa sih ambeien? Jadi kalau kau tengok orang ambeien itu kan susah nak duduk dia kan? Jadi tidak susah nak duduk.
karena itunya udah terkeluaran itu apa namanya jubor, ada bunga-bunga jubor itu keluar. Nah, lihat kan ya. Oke, sabar. Kami bisa lihatkan ambeien karena kita sedikit pelan-pelan kita bahas. Ini gara-gara sembelit jadi ambeien kita bahas kan. Nah, ini jarang ya. Saya nggak bilang ini turunan kan tidak ada gen yang mengatur ambeien. Nah, kali kebiasaan buruk yang mengatur apa itu berbeteran. Nah, itu yang membuat peradangan di bagian bawah. Tuh tengok gambarnya tuh. Kau tengok nggak tuh? Di bagian anus tuh kayak bunga-bunga terkeluar lagi. Ah, kayak lucu dia lembut-lembut kan. Tapi itu kalau kau duduk tempat yang keras, oh sakit minta ampun itu ya, namanya meradang. Kayak jerawat kita ada matang tuh. Nah, kan itu kan lagi meradang tuh, kau pegang. Itu enggak berkelahi-kelahi kau tuh. Gara-gara megang jerawat tuh kan. Tapi ada kawan yang sengaja nyentuh kan. Nah, itu ambeien ya. Itu ambeien. Jadi kalian jangan sering lakukan. Obatnya? Pakai obat minum ada obat atau apa? Biasanya menggunakan obat yang dimasukkan ke pantat itu kan. Ada tuh yang bulat-bulat tuh, ada obat ambeien tuh. Itu kenapa seperti itu, Pak? Ada dia untuk meredakan radang yang ada di pembuluh darah itu. Nah, jadi pembuluh darah pena kau yang di anus itu dia meradang dia. Mungkin dia marah kali kalau kita paksa-paksa. Mana ada yang mau dipaksa-paksa kan? Pak ini marah kan? Itu ambeien keluar dia. Pak ini bisa sampai dioperasi enggak? Apa dia? Penyakit ini. Bisa lah, kalau udah parah benar kau tak mampu nahan. Tapi bahaya ya kalau menghilangkan pembuluh darah itu bahaya karena nanti akan mengganggu proses dalam tubuh kamu. Susah ya, ambeien kadang-kadang orang tidak mau dibuang, ambeien itu maunya diredakannya. Lebih baik meredakan daripada membuang. Membuang sesuatu yang udah ada dalam tubuh kita itu bahaya karena tidak menyeimbangkan tubuh kita. Jadi cacat, jadi tak normal. Itu modelnya ya. Nah, terus berhubungan tadi ada sembelit dan kawan-kawan. Nanti tinggal dibuka di bukumu juga ada penyakit di halaman apa tuh? Halaman 281, 282 sampai 283 itu tinggal dibaca di situ. Ada beberapa penyakit lagi yang ingin saya tanyakan ke kalian. Yang sering ya, pernah dengar mah? Pernah dengar mah? Pernah. Pernah mana kita? Pernah. Kayaknya. Ini pernah mah? Kira-kira mah itu karena apa kalian kena mah? Karena apa? Asam lambungnya naik. Asam lambung, stres. Asam lambung naik. Ya, stres ya, oke ya. Ecak dia bilang stres. Kenapa stres bisa buat mah aja? Karena kalau stres tuh asamnya naik kata dokter. Kata dokter kalau stres itu asam lambung naik. Yang lain, ini benar ini kalau stres bisa buat asam lambung naik. Pahala, mana ada pahala di situ? Pahala, betul enggak pahala? Pahala pernah mana pahala? Pernah mana? Halo pahala, pernah sakit mah? Enggak pahala nih. Pahala pernah sakit mah enggak? Pernah. Gara-gara apa pahala kena mah kemarin? Enggak, Pak. Enggak pernah? Pernah enggak kena mah? Pahala pernah? Enggak, Pak. Gara-gara apa? Enggak pernah? Enggak, Pak. Hebat dah pahala ya, enggak mah ya? Entah. Nanti teratur nih pahala makan. Kalau Cica pernah kena mah, Cica? Pernah kayaknya, Pak. Cica pernah kena mah, nak? Kena apa? Gara-gara apa Cica kena mah tuh? Itu apa? Telat makan kayaknya, sekali makan langsung pedas. Sekali makan langsung pedas ya? Walaupun enggak pedas makanannya jadi pedas makanannya ya? Enggak, makanan Kira-kira kenapa bisa pedas itu makan? Makan tuh langsung pedas, langsung makanan pedas. Oh, misalnya Cica ini enggak makan pagi-pagi tahu tiba-tiba makan pedas itu ya? Oh, terus gara-gara itu ya? Kenapa kira-kira makanan pedas bisa buat sakit mah tuh? Gara-gara bisa ngapa lah? Gara-gara apa lah kalau makan pedas bisa kena mah? Kenapa bisa jadi seperti itu? Nisa jawab, Nisa tuh jawab. Oh, lambung kita kenapa? Lambung kita kecil. Terkejut ya lambung. Oh, terkejut ya lambung terkejut ya. Sawan lambung terkejut ya. Oke, jadi dari penjelasan kawan-kawan kamu tadi ada beberapa penyebab dari sakit mah. Ada beberapa dari penyakit yang disebabkan oleh
penyakitnya apa? Ada berapa yang punya penyakit emah? Apa penyakit itu yang kalau dari kawan kamu tadi? Satu apa tadi? Satu. Karena Stres. Karena stres. Kedua karena Telat makan. Karena telat makan. Ketiga karena Telat makan. Ketiga Makan karena pedas. Makan pedas. Jadi walaupun saya tak jelaskan kau udah mengalami penyakit emah itu. Jadi emah itu satu stres. Kenapa stres Pak? Benar kata Seca. Bisa asam lambung naik. Bagus jawabannya. Telat makan Pak. Betul. Kenapa telat makan? Saya baca di bukumu. Karena kalau telat makan lambung itu kan tak pernah berhenti dia. Tidak pernah dia berhenti untuk bergerak karena dia otot polos. Kalau otot lurik berhenti tak makan kan macam gigi kita kan. Otot polos tuh makan terus sehingga dia tak ada makanan, dia geser sendiri. Asam lambung naik ke atas. Itu kan. Dia geser sendiri. Karena kalau dia bergesek kan asam lambung akan naik, mukus mengeluarkan. Kalau mukus bertahan, dia tak akan sakit, tapi kalau mukus tu tak bertahan, dia tergesek juga. Terus karena makan pedas. Itu benar kata siapa di kata Nisa. Lambung terkejut Pak, bukan lambung terkejut. Bisa lah lambung terkejut. Itu benda-benda seperti itu, jahe, cabai, misalnya, itu kan benda-benda yang merangsang pH tinggi ya, pH rendah asam ya. Jadi dia membuat lambung itu bereaksi lebih keras. Benar. Makanya kita harus bilang kembali lagi surah Abasa di ayat 24. Maka dari itu kita harus memperhatikan makanan. Itu perintahnya udah. Maka itu manusia harus memperhatikan makanannya, ya. Jadi kalau emah itu berapa hal itu. Jadi kalau di buku kau itu yang mana emah Pak? Yang gastritis ke yang ulkus? Dua itu kan? Antara gastritis dengan ulkus itu sama-sama memiliki ciri-ciri dari lambung pula, emah, kan? Sama-sama sakit radang di bagian lambung. Menurut kalian apa bedanya antara gastritis sama si ulkus? Apa bedanya? Kalau gastritis tuh cuman di lambung. Kalau ulkus tuh ada di esofagus juga. Ada di usus halus, usus kecil juga. Sampai ke situ ya lari ya. Yang lain, pendapat yang lain? Ada mau sampaikan pendapat yang lain? Jadi kalau kata si Nisa, kalau si gastritis itu semua di lambungnya fokusnya Pak. Kalau ulkus bisa nembus sampai ke kerongkongan dan nembus sampai ke usus halus. Ada yang lain mau nambahkan? Apa Pak gas? Apa? Gastritis sama ulkus. Karena itu dua hal ini hampir serupa dengan penyakit emah. Yang mana emah nih? Gastritis ke ulkus gitu kan? Yang mana? Yang mana emah? Kira-kira yang mana emah? Ada jawab? Tadi udah jelaskan oleh si Nisa bahwa dua-duanya beda kalau itu hanya di lambung Pak. Kalau ulkus bisa tembus sampai ke usus halus sampai ke kerongkongan. Kalian yang mana yang lebih penyakit emah yang mana? Ini mana Yen? Gastritis ke ulkus kira-kira? Oke, karena biar tidak lama ya. Ternyata dua-duanya adalah sakit emah. Dua-duanya sakit emah. Kalau emah yang gastritis itu emah yang biasa. Kalau sakit ya. Tapi ketika kau emah kau udah mulai rasa asam tembus ke kerongkongan, ada kan misalkan sendawa pun dah rasa nak basi kan, luar rasa nak asam, langsung basi kan asam-asam. Kayak keluarkan muntah tu kan. Terus bahkan yang lebih parah lagi ketika dia sudah melukai si lambung, bahkan tembus ke sampai karena luka jadi asam lambungnya bocor sampai ke usus halus. Wah, itu bahaya sekali itu. Itu bahaya sekali itu. Bisa menyebabkan kematian itu. Karena kalau luka dalam berat ya penyembuhannya. Itu model. Makanya kau benar-benar memperhatikan makanan yang akan kau makan dan waktunya. Bahkan jangan berlebihan. Kalau berlebihan karena enak nih Pak, berlebihannya kan itu diatur. Harus disambungkan dengan masuk angin. Apa itu masuk angin sebenarnya? Pernah masuk angin? Pernah masuk angin enggak? Pernah masuk angin? Pernah. Apa masuk angin tuh kira-kira? Penyakit pencernaan ke bukan? Pencernaan kayak. Pencernaan. Kenapa Cak? Dia ngapa ya? Enggak tahu gak gitu Pak? Coba yang belum pernah Sima, penyakit masuk angin tuh pencernaan atau bukan Sima? Penyakit mana masuk angin tuh?
angin masuk ke masuk Pak. Gas yang enggak ini gas yang apa namanya tidak rata dalam tubuh. Oke, gas rata dalam tubuh bilang masuk angin. Boleh. Kalau Eca apa tadi ngomong apa aja? Niken benar nambah lagi. Eca Niken. Nah, Eca. Kata masuk angin tuh bukan angin yang masuk, Pak. Katanya tuh masuk angin kayak kita tuh lagi enggak enak badan gitu, Pak. Oh, enak badan. Jadi enggak mesti masuk angin itu berhubungan dengan perut ya. Kembung masuk angin. Tapi enak badan pun masuk angin namanya Eca ya. Jadi masuk angin ini pencernaan ke bukan kira-kira? Yang lain coba yang belum pernah ngomong. Sinta coba Sinta. Jadi masuk angin sakit pencernaan atau bukan? Apa Pak? Jadi masuk angin ini sakit pencernaan atau bukan? Bukan lah Pak. Nah kamu bukan ya Sinta? Gimana? Kamu bukan? Pak, misalkan nih kita tak makan ikan, habis itu tak lama tuh kita tak makan masuk angin. Nah, sendawa-sendawa. Itu kan pencernaan nama itu bukan ya? Ini tak makan kata. Terus kalau misalnya nah apa dia? Enggak, Pak. Niken mau nambah. Apa Niken? Nah, dia. Kayaknya termasuk lah, Pak. Kan termasuk karena soalnya kan biasa orang masuk angin tuh Pak karena apa ya perutnya kembung lah apa gitu. Ada hubungannya gitu dengan sistem pencernaan kita. Ini cuma di sini. Oh sini kan bilang berhubungan Pak, bagus. Boleh pendapat boleh ya. Sini berhubungan karena dari gejalanya mual. Ya, mual lagi. Muntah. Jadi tadi udah ada semuanya hampir bilang. Tapi si Eca tadi bilang, tak enak badan masuk angin enggak? Tak enak badan masuk angin, tak enak badan berhubungan pencernaan enggak? Masuk angin berhubungan pencernaan enggak? Tak enak badan. Oke, biar enggak. Oke. Lama-lama tuh kata orang bisa masuk angin nggak Pak? Kalau enggak makan lama-lama? Bukan enggak makan, bermotor. Kalau bermotor lama-lama tuh bisa masuk angin katanya. Angin, hujan ya kan? Masuk angin. Pak, kan? Pak. Bapak. Menurut dokter.com tuh Pak, masuk angin tuh bukan merupakan istilah medis dan bukan pula suatu penyakit. Masuk angin hanyalah sebuah istilah yang digunakan masyarakat Indonesia untuk menggambarkan keluhan demam, menggigil, nyeri otot, pegal-pegal, perut kembung, serta hilangnya nafsu makan. Jadi dia bukan penyakit dia masuk angin ya. Jadi kalau dari Aldo dokter kata si Eca bukan masuk angin, bukan apa? Bukan penyakit. Jadi nanti kalian baca juga di internet, boleh referensi lain boleh. Memang benar masuk angin tuh hanya Indonesia yang punya masuk angin. Coba kalau kau ke Amerika, apa bahasa Inggris masuk angin apa? Kalau bahasa Inggris masuknya angin apa? Interwing, apa sih angin apa? Wing ya. Interwing. Mana ada kayak interwing? Tawa-tawaan kau. Kalau demam mungkin influenza mungkin ya. Masuk angin itu cuma Indonesia yang punya. Yang mengandai-andaikan angin masuk dalam tubuh kita. Jadi masuk angin itu banyak hal. Jadi masuk angin itu bisa tak enak badan, bisa demam, bisa diare kan? Kenapa diare? Karena masuk angin itu salah tandanya bahwa tubuh kita kekurangan nutrisi atau vitamin ya. Nah, makanya vitamin itu adalah pengontrol dalam tubuh kita. Kalau misalnya kalau lama pakai motor bisa masuk angin nggak benar. Karena lama pakai motor itu kan misalnya kondisinya kau kurang pakai motor malam-malam, itu kan kurang kena sinar matahari atau kurang makan yang bervitamin. Nah, jadi tubuhmu itu mudah termasuk bakteri atau masuk virus. Mulailah kau tak enak badan, mulai kembung pokok kan, dia tidak nutrisi. Jadi masuk angin itu berhubungan dengan kondisi tubuhmu yang kurang fit. Jadi nanti kalau kau tanya, masuk angin itu masuk pencernaan nggak? Kalau bilang saya bilang kurang tepat kalau masuk pencernaan. Maka Eca udah bilang, masuk angin itu cuma istilah Indonesia, tidak ada di medis. Jadi kau malu-malu nanya,
Jangan Bu, apa Bu Dokter, apakah saya masuk angin? Aduh, tawa-tawaan Bu Dokter. Oh demam mungkin, diare ya. Oke, ini sebagai masukan untuk kita semua. Oke, untuk sisanya kalian tinggal baca di buku kalian, referensi kalian juga boleh baca referensi lain. Intinya saya cuma mengarahkan kalian sesuatu yang sudah kita pelajari. Tambahannya, semakin kalian pintar, semakin kalian rajin membaca itu makin baik untuk menambah ilmu kalian. Nah, nanti referensi yang kalian buat komik-komik itu lengkapi, nanti dikirim ke grup. Nanti saya akan arahkan lagi bagaimana komik itu terkumpulkan semua dan lengkap, gitu ya. Terus sampai di sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan? Ada dia, oke nanya dia, oke sip. Kerokan tuh Pak, ngapa dia bisa meringankan itu Pak, masuk angin tuh Pak? Oke, masih masuk angin ya Bu ya. Masih Oke, yang lain, kenapa kerokan bisa menyebabkan agak mendingan masuk angin? Karena pori-porinya terbuka, anginnya keluar. Jadi benar lah, Wah, angin masuk dalam tubuh kita. Berarti kenapa kerokan bisa menyebabkan kayaknya lebih enak, Pak? Saya lebih lega, Pak. Kenapa? Kenapa? Sekarang saya nanya, ketika kau habis dikerok, apa yang muncul? Aliran darahnya lancar. Merah-merah. Benar, benar. Jadi alirannya lebih lancar. Itu hanya memperlancar aliran darah. Tambah sugesti lagi. Bahwa dikerok bisa hilang masuk angin. Coba kalau masuk angin makan yang bergizi, minum susu hangat ke, kan? Makan buah-buahan yang segar ke, atau makan sup ke. Ayo, nih Pak masuk angin, ambil duit 1.000, gosok-gosok. Benar, karena artinya adalah melancarkan darah tadi itu. Karena semua nutrisi, siapa yang edarkan? Siapa yang edarkan nutrisi ini? Darah. Jadi darahnya yang menjaga nutrisi. Jadi sana lancar nutrisi teredarkan, nah mulailah dia berperang sana antar bakteri dengan si pengawal gitu. Oke, itu ya Cak dia ya. Bagus pertanyaannya, jawabannya juga bagus, sudah membantu apa. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi enggak? Oke, kalau tidak ada, kalian boleh buka link. Terus saya bukakan link. Saya buka link Menti itu. Klik link itu, isi pertanyaan yang ada di situ. Nah, udah udah dibuka linknya? Udah buka link Mentimeter ya? Belum, Pak. Nah, belum. Nah, silakan buka. Itu kalian coba isikan. Saya presentasikan di sini ya. Oke, Mentimeter. Oke, saya share. Oke, silakan isi pertanyaan yang ada di situ. Apa pertanyaan pertama muncul apa? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Silakan. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Nah, silakan ditulis satu kalimat ya, satu kalimat itu kan, satu kata kan? Satu berapa kata ya itu? Nah, silakan diisi. Belum ada yang ngisi nih? Belum ada yang ngisi? Silakan diklik. Saya tampilkan ini kan. Belum ada satupun yang ngisi nih. Ayo. Nanti setelah itu langsung di next kan ke slide berikutnya, itu ada 2 pertanyaan. Belum ada yang muncul. Belum ada yang muncul nih. Mendingan. Mendingan ya. Ada lagi? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Nanti lihat nih Ancar, alhamdulillah. Ini masih apa namanya? Belum ada yang mendominasi ya. Seru. Oke, lanjut. Tenang, enggak tahu siapa yang nulis. Mau yang buruk-buruk bukan sesuai hati kalian ya. Mana gini baru 4 orang nih. Baru 4 orang, yang lain. Oke. Seperti biasa. Seperti biasa ya. Kalau masa terbiasa nih agak
menyenangkan alhamdulillah. Apa tuh? Seru. Ada seru 2 orang berarti seru ya. Seru di bawah ada tuh. Oke, lelah. Oh, ada yang capean. Coba foto dulu ya. Ada yang kecapean ya. Lelah ya. Lelah. Berapa orang itu? 12 orang ya? Sembilan. Berapa orang yang hadir hari ini? Oke, menyenangkan alhamdulillah masih di posisi terbesar ya. Jadi sebagian besar ke arah sini ya. Menyenangkan alhamdulillah. Maksudnya sebagai presentasi yang menyenangkan alhamdulillah itu agak lebih banyak. Kita ada sekitar 11 orang. Tanpa Dita ya. Dita belum masuk Dita ya? Belum, Pak. Ayo, sian ya, sinyal mungkin ya. Oke, 11 orang. Tinggal 2 orang lagi yang belum. Yang belum silakan. Ada orang lagi. Oke. Ada 2 orang lagi. 11 kan? Pas kan ya udah. Masih ada 2 orang lagi yang belum menulis di Mentimeter. Nanti kalau sudah langsung ke slide berikut ya, soal berikut. Next, ada next kan tulisannya kan? Terus next. Ada kok tulisan next. Nggak ada, Pak. Oh, ada next. Refresh ada. Ya. Pas kita refresh soal itu lagi. Coba mulai sebelum selesai. Oke. Ayo, mana nih? 2 orang lagi nih. 1 orang lagi. Seru, Pak. Oke. Satu orang lagi ya. Saya nunggu 1 orang lagi. 1 orang lagi. 1 orang lagi belum hadir. Belum hadir, belum menampilkan, belum menuliskan mentinya. Oke. Berikutnya. Oke, udah 10 orang ya. Nah, sekarang yang lanjut, udah ada nih yang nulis nih. Udah 3 orang yang nulis. Kok ada belum? Ini ada nih di halaman berikutnya. Selamat ikut pelajaran hari ini. Ada yang pakai emoticon, kan? Nah, ada yang pakai emoticon. Next, yang lain ada nggak? Belum nampak nggak soal yang berikutnya? Yang lain ada nggak? Belum. Dapat, oke. Nah, ini dapat. Yang belum, ada yang belum kan? Ada yang belum dapat nggak? Dapat dah tuh. Oke. Oke. As always. Apa as always tuh? Inggris? Selalu. Baik banget. Oke, makasih. Makasih. Oke, tetap semangat untuk kalian ya. Makasih. Baru 6 orang. 7. Nyaman aja. Kayak kayak perasaan ya, nyaman aja. Gimana nyaman aja. Oke. Oke. Sambil nungguin terisi ya, saya sampaikan. Nanti kalian boleh chat di WA bagaimana pembelajaran berikutnya. Apakah kita akan next time seperti ini atau ada perubahan? Kalau ada perubahan, kalian boleh sarankan di grup WA kita ya. Sama-sama kita diskusikan lagi. Ya, yang lain ya. Oke, untuk sementara saya tahu kalau pembelajaran ini sebagian besar mengatakan menyenanginya, itu seru. Oke, sudah 11 orang, foto dulu. Kok jadi selfie? Oke. Oke. Oke, sudah terisi semua ya, saya simpan. Saya stop sharing dulu. Oke, jadi saya sudah mengetahui bahwa sebagian besar menyenangi pelajaran. Tapi ingat, pesan tadi, kalau 3 minggu pelajaran berikutnya apakah akan seperti ini atau ingin berubah, silakan nanti kalian
konfirmasi ke grup WA ya, sampaikan, Pak bagus seperti ini Pak, atau yang Pak bagusnya kayak seperti ini. Boleh disampaikan di WA. Oke, sebelum ini selesai saya menyimpulkan ya, sama-sama menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Ya, sebelum saya tunjuk ya beberapa orang. Coba pahala. Coba kita, apa yang dapat kamu simpulkan dari pelajaran hari ini, pahala? Apa yang kamu bisa simpulkan? Pahala. Halo pahala. Halo. Assalamualaikum. Nah, pahala, apa pahala? Apa yang bisa kamu simpulkan pahala? Halo pahala. Senyap pahala. Atau ada yang mau bantu menyimpulkan? Pahala, silakan. Pahala. Senyap lagi pahala. Halo pahala. Assalamualaikum. Oh pahala, gimana pahala? Apa yang kamu dapat simpulkan dari pelajaran hari ini? Atau lain mau bantu? Pahala, silakan. Oh pahala. Apa yang dapat kamu simpulkan? Oke, satu. Proses pencernaan tuh diproses sebelum diserap. Oke, dua. Tadi feeding tube. Oke, bagaimana bentuknya dan bagaimana fungsinya. Dah, itu aja yang kamu dapat simpulkan. Nah, yang lain menambahkan apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Nah, dia tuh ngomong ke dia. Apa dia? Senyap lagi. Kan, Pak. Simpulkan. Satu ada apa di hari ini? Satu. Sama lah kayak pahala. Apa dia? Coba sampai yang sama gimana? Coba Pak dengar. Makanan tuh diproses dulu sebelum diserap. Terus tuh kita tahu bagian-bagian pencernaan. Yang kedua, kita tahu makanan yang harus dimakan. Ada piramida makanan gitu. Jadi kita tahu berapa persen karbohidrat tuh disebutkan gitu. Oke, 4. Kita belajar feeding tube dan kayak endoskop juga kita belajar itu. Sama sistem penyakit sistem pencernaan kayak MAH, terus ambeien. Oke, jadi kita kalau dapat dari kawan-kawan kamu, kita dapatkan apa yang kita tujukan dari awal-awal. Itu kita tahu fungsi dari organ-organ pencernaan itu dari mulut sampai ke rektum, terakhir. Ada fungsinya, ada prosesnya di mana, ada enzim di situ. Yang kedua, kita tahu keseimbangan tubuh kita itu makan tuh harus diatur gimana biar seimbang dan tidak mengganggu pencernaan kita. Yang ketiga, kita tahu ada teknologi yang bisa membantu melihat atau membantu jika ada gangguan salah satu organ kita, itu feeding tube tadi, makan lewat selang yang di hidung. Itu juga kita tahu ada penyakit, bahwa ada gangguan tentang pencernaan kita kalau kita tidak memperhatikan pencernaan kita. Maka itu kembali lagi ke surah yang Bapak bilang tadi, surah ke-80 ayat 24, surah bahasa itu. Allah simple, Allah bilang, maka itu manusia harus memperhatikan makanannya. Kalau makanan kita perhatikan, insya Allah kondisi tubuhmu seimbang, stabil, aman, belajar pun jadi nyaman, sehat selalu, gitu kan? Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Untuk minggu depan, saya akan kasih satu soal, mungkin karena ini tidak cukup waktu ya. Nanti kalian jawabannya boleh dikirim ke kelas, di post di classroom boleh, atau kirim ke grup WA. Boleh diketik dulu di Word gitu ya. Soalnya cuma satu, itu seperti ini soalnya. Ketika telur goreng ya, saat kalian makan telur goreng, satu telur goreng itu nah ini saya akan postkan di soalnya dipostkan di chat ya. Nah ini, itu nanti kalian copy di Word untuk soal. Saat kalian makan satu telur goreng, bagaimana posisi yang jadi pada telur goreng saat masuk ke mulut dan masuk ke tubuh kalian, sehingga kalian merasakan bahwa masuk telur goreng ke tubuh kalian itu memberikan manfaat bagi tubuh kalian. Nah, ini harus tahu apa yang terdapat pada telur goreng sehingga kalian tahu di mana dia diproses. Jadi kalian nanti jawab ini, nanti kalian boleh dulu kalau tuliskan di kertas, nanti minggu depan tersampaikan sebelum kita masuk materi baru. Boleh juga kalau yang udah ada boleh di chat WA atau di grup classroom karena waktu kita tinggal 4 menit, aku udah cukup. Nah, ya. Jadi
pahami soalnya. Jadi minggu depan kita akan coba kalau ada waktu, kalau memang udah terselesaikan masalah penjelasan, kita akan masuk bab baru, itu sistem respirasi. Nah, cuman nanti juga situ juga akan, makanya saya tunggu kalian pulang. Nanti kalau kalian pulang, saya melaksanakan praktikum uji makanan. Nah, jadi praktikum uji makanan itu yang saya lakukan karena itu penting, bahkan sering dipakai untuk ujian praktek. Jadi kalau akan uji makanan, uji karbohidrat, uji protein, dan uji vitamin C yang paling itu ya, paling umum ya. Jadi kalau kalian pulang kita bisa lakukan praktikum, tapi saya di sini jelaskan kita praktikum di rumah kan, kita juga tidak ada bancingnya kan. Tapi kalau belum tercapai itu, maka kita akan belajar sistem respirasi. Nah, ya kalian pahami, baca dulu, diskusikan minggu depan. Nah, dan kita diskusikan juga bagaimana proses pembelajaran di bab baru itu. Karena kita masih banyak bab yang akan dikejar. Nanti rugi kita tidak ketemu bab yang baru, bab yang akan datang. Misalnya bab ekresi, bab koordinasi, sudah ada saraf, ada ada saraf, ada indera, maka ada sistem reproduksi. Nanti udah ketemu sistem reproduksi. Nah, itu materi yang paling disukai orang di biologi sih. Tidak tahu lah kita suka atau enggak kan. Tapi tidak ada praktikum, tidak ada, itu materi ya, ada praktikum itu. Oke. Nah, saya pesankan kalian lagi, tetap semangat belajar di sana, di rumah, tetap jaga kesehatan, tambah semangat belajarnya, cari materi-materi referensi tambahan selain di buku paket. Ketika ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, catat, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang mungkin kita bertemu. Semangat semuanya, tapi istiqomah juga dalam beribadah, karena walaupun tapi kalau ibadah kau masih terganggu juga, itu kurang ya, masakan kurang, tidak seimbang. Oke, sampai sini ada yang tanya lagi? Tidak ada, Kak. Oke, untuk komik-komiknya silakan nanti kirim ke grup, dan komik-komik yang tidak warna tolong rapikan warnanya nanti kita akan kumpulkan jadi satu. Nah, jadi saya sudah cek di kantor ada cat warna yang kayaknya tidak terpakai, itu nanti kalau kalian pulang sini bisa digunakan. Oke, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.